Allah berikan itu anugerah tersebut orang-orang yang Dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Artinya apa? Kada semuaan orang dapat itu. Umumnya kita menganggap Allah sebagai Tuhan, titik. Bisa. Siapa Allah? Rabbi, Tuhanku. Sampai di situ. Nah, jarang sekali ada Allahu biha, ya Allahu biha, Allah bihusnil khatimah. Hikmah yang ke-243 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwada wa yatlubu minhu gharada, fa innal muhibba man yabzulu laka laisal muhibbu man tabzulu lahu. Artinya, bukanlah orang yang cinta itu orang yang mengharapkan dari orang yang dicintainya itu sesuatu, dan menuntut dari orang yang dicintainya itu satu tujuan. Bahwa orang yang mencintai itu orang yang memberi bagi engkau. Bukanlah orang yang mencintai itu orang yang engkau memberi, orang yang engkau beri baginya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah hikmah yang ke-243. Laisal muhibbul haqiqiyyu alladhi yarju min mahbubihi iwadan aw ajran ala amalin ya'maluh aw khidmatin yakhdumuh. Bukanlah orang yang cinta yang hakiki, bukanlah orang yang cinta sebenar-benar cinta itu orang yang mengharap dari orang yang dicintainya itu suatu gantian atau upah atas pekerjaan yang dia kerjakan atau khidmat yang dia lakukan. Jadi artinya orang-orang yang cinta sebenarnya itu adalah orang yang tidak mengharapkan apa-apa dari yang dicintainya itu. Tidak mengharapkan upah, balasan, ganjaran atas apa yang dia lakukan untuk kekasihnya itu. Nah, itulah orang yang cinta sebenarnya. Kalau mengharapkan upah atas pekerjaan yang diberikan kekasihnya, berarti itu bukan cinta. Bukan cinta. Kama yarju minallahi ta'ala iwadan aw yatlubu minhu gharadan bi a'malihi shalihah. Seperti orang yang mengharapkan daripada Allah Ta'ala suatu ganti, suatu pahala, ganjaran, atau dia menuntut dari Allah sesuatu tujuan dengan amal-amalnya yang saleh. Berarti ini orang bukan pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang menuntut kepada Allah sesuatu ganjaran atas amal saleh yang dia lakukan, maka ini orang bukan pecinta Allah, bukan pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal muhibbal haqiqiyya laka huwallazi yabzulu laka. Karena orang yang cinta sebenarnya bagi engkau itu ialah orang yang berkorban untuk engkau.
Nah, orang yang cinta kepada engkau itu orang yang memberi untuk engkau. Walaisal muhibbul haqiqiyyu laka man tabzululah, bukanlah orang yang cinta sebenarnya bagi engkau itu orang yang engkau memberi baginya. Jadi orang yang cinta kepada engkau itu orang yang berkorban untuk engkau, bukan orang yang mengorbankan engkau. Itu orang yang cinta. Orang yang cinta itu orang yang bersusah payah untuk kesenangan orang yang dicintainya, bukan menyusahkan orang yang dicintainya. Itu muhibbul hakiki, orang yang cinta sebenarnya itu. Orang yang cinta itu orang yang repot, sibuk untuk kelapangan orang yang dicintainya. Bukanlah orang yang cinta itu orang yang meriputkan kekasihnya. Itu bukan pecinta. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Abu Abdillah Al-Qurashi radhiyallahu anhu, haqiqatul mahabbah an tahaba kulla kaliman ahbabtah hatta la yabqa minka syai'. Abu Abdillah Al-Qurashi radhiyallahu anhu berkata, hakikat cinta itu bahwa engkau berikan seluruh engkau bagi orang yang kau cintai, sehingga tidak ada tersisa dari engkau sesuatu. Kama fa'ala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh jaa bi jami'i malihi. Faqala Rasulullah SAW, ma abqaita li ahlik, qala Allah wa rasuluh. Sebagaimana yang diperbuat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar ini datang kepada Rasulullah membawa seluruh hartanya. Abu Bakar datang kepada Rasulullah membawa seluruh harta, diserahkan kepada Rasulullah. Ini seluruh harta yang ulun miliki, ulun serahkan kepada engkau hai Rasulullah untuk sabilillah. Untuk sabilillah. Lalu ujar Rasulullah, ma abqaita li ahlik, apa yang kau tinggal untuk keluarga engkau? Apa yang kau tinggal untuk diri engkau, anak istri engkau? Abu Bakar menjawab, Allah wa rasuluh, Allah dan Rasul. Nah, ini orang contoh pecinta Allah yang sejati. Orang yang memberikan seluruh yang ada pada dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Hubbullahi ta'ala minhatun azimah minallahi ta'ala yu'tiha man yasha min ibadih. Cinta terhadap Allah yang ada dalam hati seseorang itu merupakan anugerah agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini bisa cinta kepada Allah, itu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya dianggap sebagai Tuhan, sebagai pencipta, pemberi rezeki, pelindung, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap sebagai kekasih, orang yang dicintainya. Nah, kalau itu ada dalam hati kita, itu anugerah yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Yu'tiha may yasha'u min ibadih, Allah berikan itu anugerah tersebut orang-orang yang Dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Artinya apa? Kada semuaan orang dapat itu. Umumnya kita menganggap Allah sebagai Tuhan, titik. Bisa. Siapa Allah? Rabbi, Tuhanku. Sampai di situ. Nah, jarang sekali ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Habibi, kekasihku.
Nah, itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang diberi Allah keistimewaan yang luar biasa, yang hanya bisa menjadikan Allah itu sebagai kekasihnya. Para muhibbin rahimakumullah. Faqad sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Rasulullah meminta kepada Allah dalam doa beliau yang mana tujuannya untuk mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Karena itu cinta kepada Allah tadi merupakan anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang khusus. Maka Rasulullah minta, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku minta kepada engkau hubbak, mencintai engkau, mencintai engkau. Wa hubba may yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintai engkau, dan mencintai amal yang mendekatkan aku kepada mencintai engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mencintai orang yang cinta kepada Allah sama mencintai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu adalah orang yang cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Sembahyang itu amal yang mendekatkan kita untuk mencintai Allah. Kita cinta sembahyang berarti cinta kepada Allah. Nah, itu yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Jadi artinya untuk menjadikan Allah itu sebagai kekasih tidak cukup hanya dengan latihan-latihan, tidak cukup hanya dengan amaliyah-amaliyah, tapi diperlukan doa, diperlukan juga doa agar Allah beri. Wakila auhallah ila Isa alaihi salatu wassalam, inni idza tala'tu ala qalbi abdin falam ajid bihi hubbad dunya wal akhirah mala'tuhu min hubbi. Allah berwahyu kepada Nabi Isa bahwasanya apabila aku melihat atas hati hambaku, ya Tuhan, bila aku kontrol, aku periksa hati hambaku, tidak aku dapati pada hati hambaku itu mencintai dunia, tidak aku dapati dalam hatinya mencintai akhirat, maka aku akan penuhi hatinya mencintai aku. Nah, itu artinya syaratnya dulu. Kalau kita hendak dapat yang demikian, mencintai Allah, kosongkan hati daripada mencintai dunia, kosongkan hati daripada mencintai akhirat. Nah, kita akan dapat, kita akan bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Faman abadallaha subhanahu wa ta'ala raja'a sawabin au jannatin au harabin min narin fahuwa fil haqiqah ghairu muhibbin lillahi ta'ala bal muhibbun li nafsi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan balasan surga, beribadah kepada Allah, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, macam-macam, motivasinya adalah untuk masuk surga atau terhindar dari neraka. Itu orang pada sebenarnya bukan pecinta Allah, tetapi dia pecinta dirinya sendiri. Nah, itu orang yang mencintai dirinya, karena dia beribadah itu landasan atau wasilah untuk menyenangkan dirinya. Karena surga kesenangan kita. Kalau kita beribadah untuk surga, berarti ibadah itu sebagai jembatan untuk menyenangkan diri kita sendiri.
Nah, orang yang beribadah karena mengharapkan surga, orang yang beribadah karena mengharapkan agar terlepas dari neraka, itu pecinta dirinya sendiri, bukan pecinta Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'abadahu li ridhah la li ghairihi fa huwa muhibbun lillahi ta'ala. Orang yang beribadah kepada Allah untuk keridhaan Allah, nah bukan yang lain, itulah yang disebut muhibbun lillah, pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah, sembahyang, puasa, bersedekah semata-mata untuk keridhaan Allah, untuk kesenangan Allah. Nah, itulah muhibbun lillah. Para muhibbin rahimakumullah. Orang-orang yang pecinta Allah ini, mereka tetap berdoa kepada Allah, bukan mereka kada minta. Rasulullah SAW orang yang paling cinta kepada Allah di antara seluruh makhluknya. Rasulullah berdoa, Rasulullah minta. Tapi doa-doa orang yang cinta kepada Allah itu tujuannya adalah bukan untuk kesenangan dirinya, tetapi untuk kesenangan Allah. Karena Allah itu suka bila diminta. Sedikit aja ini bedanya. Kalau orang-orang muhibbin, pecinta Allah, mereka berdoa kepada Allah agar Allah senang, karena Allah itu suka dipinta. Kalau kada disuruh Allah minta, kada minta. Kalau Allah kada menyuruh berdoa, kada berdoa. Tapi karena Allah ini menyuruh berdoa, Allah senang kita berdoa, lalu berdoa. Kabul kada jadi soal. Kita kabulnya itu yang penting. Kita kabulnya, mereka ada. Nah, mereka orang pecinta Allah, mereka berdoa, doanya sama lawan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah juga. Tapi mereka berdoa itu, motivasi berdoa itu untuk kesenangan Allah, karena Allah senang kalau kita berdoa. Nah, kalau kita berdoa untuk keselamatan kita, nah kita berdoa untuk kebahagiaan kita. Nah, itu bedanya antara pecinta Allah dengan pecinta diri sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, mithqalu dzarrah minal hubb ahabbu ilayya min ibadati 70 sanah bila hubbin. Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, satu ibadah yang sangat kecil tapi didasari karena cinta kepada Allah. Nah, didasari karena cinta kepada Allah, itu lebih aku sukai daripada beribadah 70 tahun tapi tanpa dasar cinta. Ibadah ini sekali aja, tapi dasarnya beribadah itu karena cinta kepada Allah. Ini beribadah 70 tahun tapi hendak masuk surga. Nah, itu ganjaran yang diberi Allah lebih besar. Yang satu kali tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam sebuah hadis mendatang, ma faddalakum Abu Bakrin bi kasrati siyami wala salah walakin bi syai'in waqara fi sadri. Tidaklah melebihi akan kamu oleh Abu Bakar Siddiq itu dengan banyaknya puasa. Tidaklah melebihi Abu Bakar Siddiq itu daripada kalian dengan sebab banyaknya sembahyang. Tetapi Abu Bakar Siddiq itu melebihi di antara makhluk yang lainnya karena sesuatu yang ada di dalam hatinya. Apa dalam hati Abu Bakar? Hubbuhu syadid lillah wa rasulih, cinta yang sangat
kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah manusia yang kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dimuliakan sedemikian bukan karena banyak puasa, bukan karena banyak sembahyang, kada. Beliau diberi Allah kedudukan tinggi itu karena ada sesuatu dalam hatinya yang tidak ada pada orang lain. Sesuatu apa itu? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa daripada sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi artinya bahwa untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu bukan hanya sekedar amal-amal zahir, puasa, sembahyang, zakat, sedekah, haji, umrah, tapi ada yang lebih penting, yaitu bahwa adalah motivasinya itu mesti karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi cinta kepada Allah itu merupakan sesuatu anugerah yang diberikan Allah. Samuan kita nih kalau ditakuni cintalah lawan Allah pasti cinta. Paling yang berbeda itu adalah kadarnya. Nah, kadarnya. Ada yang diberi Allah kadar cintanya itu sekian persen, sekian. Tergantung kecintaan Allah kepadanya. Nah, para ulama memberikan jalan kepada kita untuk bisa mencintai Allah itu. Artinya ada usaha-usaha, ada amaliyah-amaliyah supaya kita bisa cinta kepada Allah itu. Salah satunya adalah musyahadatu ihsanih wa ni'amih az-zahirah wal batinah. Menyaksikan, merasakan kebaikan Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita zahir dan batin. Itu satu jalan. Kalau kita selalu menyaksikan bahwa kebaikan-kebaikan Allah itu setiap detik datang kepada kita. Kebaikan Allah setiap detik masuk dalam diri kita. Nah, kalau kita suka musyahadah yang demikian, akan menumbuhkan dalam hati kita cinta kepada Allah. Karena ujar Nabi, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati ini cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, siapa yang berbuat baik kepada kita? Nah, yang paling berbuat baik tidak ada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rancak-rancak sering-sering mengingat kebaikan Allah kepada kita itu akan membuahkan kecintaan kita kepada Allah. Nah, yang kedua, wa ma'rifatu asma'il husna wa sifatihil ulia. Mengenali, memperdalam tentang asmaul husna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Telaah satu persatu asmaul husna. Apa artinya Allah? Apa artinya Ar-Rahman? Apa artinya Ar-Rahim? Apa artinya Al-Malik? Apa artinya Al-Quddus? Apa maksudnya As-Salam? Satu persatu ditelaah akan menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sekedar tahu arti Ar-Rahman penyayang, Ar-Rahim pengasih, penyayang, Malik raja. Jangan sekedar hanya ingat situ, tapi buju-buju perdalam satu persatu makna kandungan Asmaul Husna. Allah itu pengasih, bagaimana pengasihnya? Allah itu penyayang, bagaimana penyayangnya? Sampai bagaimana, sampai seberapa penyayang Allah. Nah, kalau kita ma'rifat itu akan menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa tadabburu ma'anil Qur'anil azim, merenungi makna-makna Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kita pahami makna-maknanya. Bagaimana kalam Allah itu luar biasa.
niscaya kita akan yakin bahwa ini bukan kalamul bashar, bukan perkataan manusia. Nah, kalau kita merenungi makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'anil Azim, akan menumbuhkan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lagi wa mujalasatul muhibbin. Nah, sakadudukan, bagaul lawan orang-orang yang cinta kepada Allah. Menjangkit juga ini. Menjangkit. Terus tabiat sudah yang dibuat oleh Allah bisa menjangkit, menular itu. Kita bakawan orang jahat, ketular jadi jahat. Nah, kalau kita selalu bersama-sama orang yang muhibbin, yang cinta kepada Allah, ada pengaruhnya dalam diri kita. Nah, doa dan doa. Doa kayak doa yang diajarkan Nabi tadi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar bisa cinta kepada Engkau, mencintai orang-orang yang cinta kepada Engkau, dan mencintai pekerjaan yang mendekatkan aku kepada mencintai Engkau. Nah, bila hal-hal itu kita lakukan, insya Allah Allah akan memberikan sesuatu daripada cinta tadi, sehingga bisa kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi zat yang dikasihi, zat yang dicintai. Nah, kemudian hikmah yang ke-244.